Bagaimana kita mau di akhirat nanti jalan yang lurus kalau dunia saja kita terpleset nggak jalan yang lurus? Bagaimana mungkin kita tahu jalan ketika keluar dari jasad ini? Kita tahu pulang kalau dunia ini aja kita nggak kenal jalan pulang. Wa man kana fi hadhi a'ma, Allah berfirman, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat nanti akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat dari jalan yang benar, lebih sesat daripada yang sesat. Maka musibah terbesar ini ketika batin kita itu buta kita dalam memandang Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, ma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar, Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari ala ni'amillahi wa ibdali arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirah a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pujian hanya ditunjukkan kepada Allah
Kita memuji Allah sebagai tanda syukur kita atas semua titipan nikmat, rahmat buat kita. Tapi semua itu adalah titipan dari Allah. Walaupun titipan, kita wajib bersyukur kepada Allah. Selain pengucapan Alhamdulillah, tapi juga tanda syukur itu harus dilakukan oleh anggota tubuh dan melakukan kebaikan-kebaikan. Dan lebih yang utama adalah sujud kepada Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu melaksanakan mendirikan sholat, berbuat baik, bersedekah, berinfak, dan sekecil apapun kebaikan itu, itulah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua dan selalu dicurahkan rahmatnya buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan perbanyak selawat diberikan syafaat sampai di akhirat, hidup kita selamat sampai menjelang sakarat, dan selamat di akhirat. Para asatidz, para habaib, para gus, para kiai yang mungkin melihat acara live ini, baik di dalam live maupun di luar di beranda, sahabat-sahabatku, saudaraku semuanya yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Tajuk malam ini ataupun tema yang kita angkat adalah musibah batin terbesar buat kita itu tertutupnya, terhijabnya diri batin itu dari melihat Allah, ataupun dari tidak mengenalnya diri itu kepada Allah. Itu musibah yang terbesar. Gunung meletus itu masih di bawah itu, air laut naik itu masih di bawah itu besarnya. Dimaki orang itu masih kecil, digibahin orang masih kecil, dibuka aib kita sama orang masih kecil itu, dimaki-maki orang masih kecil. Kehilangan motor masih kecil, tapi musibah yang besar itu adalah terhijabnya atau tertutupnya diri batin kita itu dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu musibah terbesar. Saking besarnya banyak manusia yang tidak sadar bahwa itu ketika kita nggak mengenal Tuhan, jauh dari pandangan kita melihat Tuhan, dianggap biasa-biasa saja. Yang penting kan sholat bah, bukan nggak kenal kan Allah yang tahu nerima atau enggaknya. Yang penting kan puasa bah.
soal yang penting nggak ada pentingnya juga sama Allah kita sholat, nggak ada pentingnya sama Allah kita puasa. Itu nggak ada kepentingan Allah untuk melihat kita ketika kita melaksanakan haji umrah, nggak ada kepentingan Allah. Itu semua kepentingan diri kita kalau masalah yang penting. Di mukadimah tadi Abah sudah membacakan firman Allah itu di dalam surat Al-Isra ayat 72. Allah nih yang ngomong, yang memberitahukan buat kita, wa man kana fi hadhi a'ma, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat nanti akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat di jalan yang benar. Makanya berapa hari yang lalu kan Abah pernah nyinggung ini kan, nggak usah terlalu angan tinggi-tinggi menunggu akhirat, gambarkan surga di akhirat. Tuh, di dunia ini belum pernah ngerasain surga, ngapain mikir surga di akhirat? Kejauhan kita mikirnya. Dunia ini rasakan surga dulu. Jangan bayangkan di akhirat nanti rambut ditakuti, rambut dibelah tuh ngelewati seperti siratul mustaqim, ibaratnya seperti rambut dibelah 7, halusnya kayak. Kalau di dunia ini saja kita udah tersesat, nggak tahu jalan itu. Dunia inilah ibaratnya rambut dibelah 7 itu. Segelincir, sepleset aja sedikit, tergelincirlah kita. Bagaimana kita mau di akhirat nanti jalan yang lurus kalau dunia saja kita terpleset nggak jalan yang lurus? Bagaimana mungkin kita tahu jalan ketika keluar dari jasad ini? Kita tahu pulang kalau dunia ini aja kita nggak kenal jalan pulang. Wa man kana fi hadhi a'ma, Allah berfirman, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat nanti akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat dari jalan yang benar, lebih sesat daripada yang sesat. Maka musibah terbesar ini ketika batin kita itu enggak buta kita dalam memandang Allah, terhijab mata batin kita itu, asik dunia aja yang kita pandang. Nama juga manusia, ya tahu kita manusia. Justru manusia inilah kita balikkan lagi pada bagaimana kita enggak menjadi manusia. Ini ngaji tasawuf itu supaya kita nggak jadi manusia ini. Makanya kalau yang nggak mau jadi manusia nggak usah ngaji tasawuf. Tasawuf itu hanya ngaji kepada untuk tidak menjadi manusia. Nah jadi apa bah kalau ngaji tasawuf? Untuk jadi manungso. Podoi bah, iya secara bahasa sama, manungso itu manusia, manungso itu saja. Tapi manungso itu lebih dari manusia. Untuk menuju insan. Beda insan dengan manusia itu, manungso dengan manusia itu beda dalam kajian tasawuf. Manusia ya manusia, arti manusia itu yang hidup di lingkungan manusia. Jadi kalau ada manusia yang tidak hidup di lingkungan manusia atau tinggal di hutan, itu namanya orang. Tarsan itu orang karena dia tinggal di kalangan manusia. Jadi manungso itu apa bah? Manungso itu manusia yang sudah manunggal kepada Tuhannya, yang sudah lebur mengenal Tuhan itu manungso, yang sudah manunggal kepada rasa sing duwe rasa. Wis paham kok. Jadi insan itu cuma insan itu alif nur, manusianya nggak ada.
Ini bukan cerita tata bahasa Arab. Kalau mau ngaji tasawuf ya di sini kita nggak cerita tata bahasa Arab. Jangan dibahas tata bahasa Arab. Saya tahu insan itu manusia, tapi kita ngaji tasawuf, hakikatnya insan itu apa? Insan itu alif sin nun, manusia itu ndak ada. Allah sin, Yasin, Muhammad nun, nur, mana manusianya di situ? Kalau kita masih mandang Adam manusianya jasad ini, berarti kita sama dengan Ajajil. Makanya Ajajil itu nggak mau sujud. Kenapa? Dia melihat jasad Adam. Buta kita, buta seperti Ajajil. Ajajil tahu hakikat, tapi dia nggak mau tuh sujud hormat kepada Adam. Kenapa? Dia masih mandang jasad Adam. Tersesat dia sampai hari kiamat. Itulah makanya Allah katakan wa man kana fi hadhi a'ma. Kalau hari ini kita aja nggak kenal, nggak bisa melihat Tuhan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Maka sahabat-sahabatku semuanya, di antara musibah rahasia batin terbesar adalah terhijabnya kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang mendapatkan musibah, maka dia akan lebih tersesat lagi nanti di akhirat. Terhijab dia dengan jasad, seperti Ajajil memandang Adam ketika Allah memerintahkan kepada Ajajil itu untuk sujud. Sekali lagi Ajajil itu jago di hakikat, paling taat dia kepada Allah. Samina wa ata'na, nggak maulah sujud dia kepada selain Tuhan, kepada selain Allah nggak mau tuh Ajajil. Makanya tauhid murni itu yang belajar kepada Ajajil. Kalau mau belajar tauhid murni, dia nggak mau sujud itu kepada selain Tuhan. Makanya disuruh sujud kepada Nabi Adam, tak mau dia. Kenapa? Disitulah letak terhijabnya Ajajil itu, karena dia mandang, tertipu dia dengan pandangan, tak tembus dia. Makanya saya bilang Ajajil itu tak bermakrifat. Dia nggak sampai kepada makrifat, tapi dia sampai kepada hakikat. Terhijabnya batin ini dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali kalau kita nggak ada mau usaha. Padahal Allah sudah menitipkan percikan ruh dari sejak di rahim awal, dihembuskan ruhnya ke dalam jasad manusia itu. Dan begitu akil balik, terhijab dia dengan urusan dunia. Terhijab, bisa menyerang siapa aja tanpa terkecuali. Orang yang hafal beribu hadis belum tentu yang terbuka mata batinnya untuk mengenal Tuhan. Yang hafal 30 juz belum tentu. Yang jam terbangnya dakwah di mana-mana juga belum tentu dia nggak terhijab. Ini menyerang siapa saja. Bahkan yang kita lihat itu di pinggir jalan, orang buka baju kerja cuma di warung, malah terbuka dia mata batinnya untuk melihat Allah. Coba, yang kita hina, yang kita anggap sepele sama dia, terbukanya batin itu dalam mengenal Allah itu enggak dipandang dia mesti pakai jubah seakan-akan dia ahli sufi, enggak. Kadang pun yang nerangkan tasawuf itu juga belum kenal, tapi udah berani dia nerangkan makrifat. Yang penting cair, penting ada bahan kitab, bisa untuk konsep, bagai bahan bisa diceramahkan. Ya,
mau bayaran transfer ke rekening 15 juta sekali dakwah. Tasawuf ini bukan teori seenaknya kita hafal kitab ini, kitab anu, kitab sipolan. Tasawuf itu cerita pengalaman. Bolehkah melihat? Boleh sebagai referensi, bukan tidak boleh, tapi jangan merujuk ke situ, jangan sebagai sugesti kita. Saya bilang gini, banyak yang kayak cacing kepanasan. Saya cerita ilmu batin banyak cacing panasan, cerita laduni pun begitu. Kenapa nggak mengkosongkan airnya dalam gelas kalau masuk ke rumah orang, ke majelis orang? Tapi itu kan semuanya Allah. Ya iya, memang Allah, yang kita makan anggapnya senyum aja. Hafal Allah juga kok untuk pengujian hati kita. Kita lanjut ya. Jadi musibah terbesar itu ketika rahasia batin kita itu terhijab. Terhijab dari Allah. Musibah terbesar tuh. Kadang kita nggak sadar nih dengan hijabnya ini. Kena musibah ini kita nih kadang nggak sadar. Dihukum tapi tak tahu dihukum. Dihukum tetapi tak tahu dihukum. Apakah orang yang sholat itu sudah pasti nggak terhijab? Oh, belum tentu. Tahu hijab pada orang yang sudah laksanakan sholat, tidak merasakan kenikmatan dalam sholatnya, itu musibah. Tidak merasakan kelezatannya dalam menyebut asma Allah, baik di lisannya maupun dalam hatinya, tidak ada kenikmatan ketika dia mengucapkan zikir dalam kolbunya, itu musibah. Mendengar azan tidak segera melaksanakan ibadah sholat, itu juga musibah. Udah melaksanakan sholat tapi tak merasakan kenikmatan, musibah. Terhijab batinnya. Tidak merasakan kerinduan ketika berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah terbesar, lebih besar dari meletusnya gunung Merapi, lebih besar dari motormu yang hilang, lebih besar dari mobilmu yang dirampok, lebih besar daripada uangmu yang dimaling. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan terhijabnya hati kita dalam menuju melihat Allah. Orang yang merasakan kenikmatan zikirnya, selawat zikirnya, merasakan kerinduan, dia cuek aja tuh melihat orang yang mencaci maki dirinya itu. Senyum dia melihatnya. Kenapa? Karena dia mandang tuh, ya Allah, itu Allah, itu hafal Allah. Kita udah belajar ke situ kemarin kan, apa yang dikatakan pesan Imam Al-Ghazali untuk mengistiqomahkan. Musibah terbesar, kita dihukum, terkadang tak sadar dihukum.
hukuman Allah itu bukan sekedar apa namanya, itu tadi yang seperti yang nampak-nampak ini. Lisan kita selalu atau jari kita membuli orang lain, mencaci maki orang lain, membenci orang lain, itu musibah. Itu bencana terbesar bagi kita. Musibah. Saya nggak sadar kita selama ini dihukum tapi tak tahu dihukum kan. Dihukum oleh diri sendiri. Kenapa? Terhijab batinnya untuk melihat Allah bahwa semua ini Allah. Tak mengesahkan Tuhan yang menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah kan, masuk dia ke Pancasila. Kau dihubung-hubungkan, ya ada hubungannya. Ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Tuhan bagi kita siapa? Ya Allah. Itu dalil ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Quran sudah menyebutkan 14 abad yang lalu, sudah diturunkan sebelum pahlawan-pahlawan kita pemerintah dulu itu menyusun Pancasila itu. Udah diturunkan Allah duluan Pancasila itu. Nah, kita nggak bahas ke situ lagi lah. Air jalur. Kita balik ke persoalan. Gimana dia mau mengesahkan Tuhan? Pada Tuhan aja pun tak kenal. Kepada ruh yang di dadah aja pun nggak kenal. Itu Garuda tuh golei ruh nang dodomu dewe. Membaca diri sendiri itu maksudnya. Apa ayatnya? Iqra. Wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Garuda golei ruh nang dodomu, bocoh dirimu sendiri itu. Itu baru tahu Garuda namanya. Kalau udah tahu Garuda pasti dia tahu itu menjalankan Pancasila. Kalau dia tahu Iqra, dia tahu syahadat, dia pasti tahu menjalankan rukun Islam itu. Di kitab apa, Bah? Jangan tanya kitabnya, nggak ada kitabnya ini. Oh, kitab otak-atik aja ini. Yang nyusun Abah Nurjati, belum dicetak tapi. Judulnya Pancasila dan Islam, 1200 halaman. Karena belum ada izin Allah mau nyetaknya, nggak ada biaya, berarti nggak boleh dicetak. Makan sendiri aja. Ya benar, nggak ada kitabnya, demi Allah nggak ada kitabnya itu. Banyak makan kitab tertatap. Boleh sebagai referensi silakan, bukan tak boleh. Kita juga belajar kitab. Saya juga sekolah, saya juga ngaji, saya juga madrasah. Cuma sebagai referensi. Tasawuf itu bukan teori, bukan mengikut-ngikut pendapat sufi yang sudah duduk duluan di pokoknya di alam melihat alam barja ketuhanan, kita ngikut bahasa dia. Boleh silakan sebagai referensi, tapi bukan seperti jangan disugestikan bahwa kita tuh seperti beliau gitu maksudnya. Seakan-akan tuh perkataan kita gitu. Diaku-akuin perkataan ulama, perkataan orang lain kita akuin, padahal kita belum ke situ duduknya. Itu maksud saya, ke situ. Boleh sebagai referensi silakan. Bukan tak percaya, makanya kita juga ngaji kitab kok. Gimana belajar kitabnya? Dulu di mana-mana. Di mana ada ngaji kitab ikutin. Baik.
Sallu ala Muhammad. Dan tidak ada ancaman lebih serius dari apa yang kita bacakan tadi. Itu ancaman Allah yang serius benar itu. Ayat yang kita bacakan tadi, kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Al-Mutaffifin ayat 15, nanti bisa dibuka Al-Qur'annya, mushaf Quran. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kenapa? Karena terhalang pada waktu di dunia itu dalam mengenal Tuhan. Nggak ada yang lebih serius dari ancaman ini. Ancaman yang lebih serius ini. Ancaman Allah. Bukan berarti Allah suka ngancam, tapi kita yang menganggapnya itu memang kalimatnya itu seperti ancaman. Ini serius, harus diseriusin. Mereka itu, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kenapa? Karena terhijabnya pada waktu di dunia. Lea-lea waktu di dunia ini, kasih kesempatan hidup 40 tahun, kemana, sampai di mana sholat kita, udah sampai di mana zikir kita tahapnya, udah sampai ngerasakan nikmat atau belum. Itu udah sampai ke situ, masya Allah. Mari kita renungkan, ini sebagai renungan aja ya kalimat ini ya, bukan untuk memandang satu-satu objek ke kita. Betapa banyak orang yang taat dan kita merasa taat selama ini mungkin, tetapi terhijab dari yang ditaati. Terhijab, taat kita sholat, taat kita ngaji, tapi terhijab seperti yang saya bilang. Betapa banyak orang yang dapat nikmat tapi terhijab. Betapa banyak orang yang tidur diberi rezeki, kesadaran bangun ketika yang sedang tertidur. Betapa banyak orang yang sadar tertidur justru setelah ia bangun. Betapa banyak orang yang pendosa justru diberi rezeki. Betapa banyak orang yang berdosa dan dulu maksiat justru diberi rezeki kewalian, meraih derajat abror. Betapa banyak orang yang kelihatannya juhud, yang gugur dari wilayahnya, kejuhutannya itu, akhirnya menempuh ke jalan dosa. Betapa banyak orang yang sudah dulu gelarnya profesinya sebagai ustadz, dai, tapi keluar dari Islam padahal dia hafal Quran, terhijabnya, tak tahan batinnya. Dihukum selama ini kita, tapi tak merasa kita dihukum. Coba, berapa banyak ahli amal yang merasa amalnya itu banyak terhijab gara-gara melihat amalnya sendiri. Bahkan jauh dari memandang anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga mata hatinya buta, lalu ia terlempar jauh. Sementara ia menduga dirinya telah sampai usul kepada Allah, padahal tidak. Tidak ada yang lebih mengerikan di mata orang yang arif, yang sudah sampai kemarifatan pada Allah, dibanding hijab itu sendiri, saudara-saudaraku yang Allah muliakan. Seperti yang Bapak bilang tadi, musibah atau siksa Allah terbesar
pada seorang hamba adalah hijab dan terjauhkan dari Allah. Ada sebuah kisah tentang Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi beliau. Suatu hari Syekh Abu Yazid ini masuki kota. Kemudian banyak orang itu pada waktu itu berjubel-jubel untuk mengikutinya itu. Jadi ketika Abu Yazid melihat mereka dan banyaknya mereka itu berjubel-jubelan, beliau mengatakan, "Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari terhijab padamu karena mereka, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari hijabmu atas mereka karena gara-gara aku." Apa maksudnya ini? Berapa banyak orang yang melakukan kesadaran itu, mohon kepada Allah. Kita kadang-kadang terhijab oleh orang-orang yang banyak ikut dengan kita, terhijab oleh pujian-pujian orang yang mengikuti kita, terhijab karena jamaah kita banyak, follower kita banyak, terhijab. Berapa banyak orang yang melakukan kesadaran hal yang seperti yang dilakukan oleh Syekh Yazid Al-Bustami ini. Begitu besarnya kasih sayang Syekh Abu Yazid kepada sahabat-sahabatnya yang mengikutinya. Supaya mereka juga nggak terhijab oleh wahnya kita, terhijab oleh wahnya yang diikutin itu. Tahu maksudnya itu? Kita terhijab oleh pandangan yang kita wah itu. Contoh terhijab apa? Bangga kalau udah itu kebanggaan. Kalau udah mau ngawal ulama terkenal, bangga ngawal ibunya sendiri itu nggak mau. Misalnya ayahnya sendiri tak mau hijab, padahal orang tuanya itu wali Allah, terutama ibu. Terhijab dengan ilmunya si Polan. Kita nggak memandang di balik si Polannya. Apa bedanya dengan Ajajil? Apa bedanya? Wah, gitu kan. Syekh Yazid Al-Bustami itu mengajarin kita dengan doa beliau, karena sayangnya mereka yang mengikuti mereka itu, dia berdoa kepada Allah, jangan sampai mereka itu terhijab darimu ya Allah, karena memandangku, melihatku. Sayang melihatku. Ini termasuk contoh, ini hukuman, tetapi kita nggak merasa sudah dihukum sama Allah. Di peringatan, guru kami pernah ngingetin seperti ini, kalian yang bergaul dengan banyak orang, pengikut kalian tuh banyak, jamaah kalian banyak, kalian dakwah di mana-mana, dan masa jamaah kalian tuh fanatik kepada kalian.
hati-hati. Kata mursyid kami, betapa banyak ketukan-ketukan sandal di sekitar tokoh sirna dari kepalanya. Betapa banyak hilang agamanya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Sehingga orang yang terhijab itu apabila disinggung oleh ustadz lain, kiai lain, tersinggung hatinya. Laga argumen. Ya nggak apa-apa kita dibilang bid'ah ini. Allah nggak bilang bid'ah. Tergores hatinya, gampang tersinggung. Kenapa terhijab dengan jamaah yang banyak? Coba kalau nggak ada jamaah yang banyak, pengikutnya nggak ada, mau dia buat begitu? Itu tanda-tanda yang masih terhijab. Hati-hati. Maka saya renungkan peringatan mursyid guru kami, betapa banyak ketukan-ketukan sandal di sekitar tokoh sirna dari kepalanya. Tahu maksudnya itu? Nanti dikritik, tersinggung, jawabannya buat video lagi. Yang sini dibuat video lagi, nggak seneng buat video lagi, nggak seneng, bawa ketemu, kapan selesainya kayak gitu? Bikin bingung umat aja. Seneng nggak seneng, sama-sama buat video, umatnya bingung. Terakhir umatnya banyak, terakhir males laku lah, main bagus aku nyanyi-nyanyi di TikTok, main game. Daripada nengok kalian berantem aja kan. Sikit tersinggung buat video. Yang di sini nggak seneng buat video lagi. Nggak seneng sama ustaz sana buat video lagi. Entah kapan mau selesai. Udah pada tua tapi pikirannya kayak anak-anak semua. Bu, jangan ngajari umat itu benci. Kenapa? Ajari kami dengan kedamaian. Ajari kami dengan kasih sayang, cinta kepada siapapun. Sini dibilang Habib palsu, marah. Di sana dibilang kiai palsu, marah. Ya bilang, biar aja dibilang Habib palsu. Yang penting kan nggak palsu kebenarannya. Biar aja dibilang kiai palsu, ustadz palsu. Yang penting kan Allah kan nggak nganggap kita palsu. Kok repot? Kok mesti dibales-balesan? Kenapa masih takut khawatir kehilangan jamaah? Kenapa mesti kita takut kehilangan pengikut? Ajari kami itu dengan kedamaian. Sekali lagi saya memohon kepada kalian. Nanti saya ngomong kayak gini, ada aja lagi komennya itu. Lu bilang tuh sama pengikut, jangan-jangan lu ngomong gini kok deket pemerintah, katanya pula lagi. Sejak kapan aku deket sama pemerintah? Paling anti saya putu-putu pemerintah itu. Dari dulu, mau caleg mau apa pun saya anti berputu bareng. Gak ada bangganya saya tuh putu bareng sama pejabat-pejabat. Sejak kapan saya pengikut jadi pesanan pemerintah? Eranya setiap saya live yang protes di komen itu nggak masuk gitu. Tapi asal di PT komennya, mau masuk saya live ini kan tahu dia kalau dia lagi online. Masuk kemari biar kita cerita gini, damai. Ini loh maksud saya, ini loh maksud doa saya, ini loh. Jadi kan jelas, jangan sepotong-sepotong lihat video. Demi Allah saya kalau dekat pesanan pemerintah, demi Allah saya bilang. Paling anti saya itu dekat sama pemerintah. Datangi pemerintah gitu, minta jatah gitu. Ini dari hati kami, dari hati saya. Demi Allah dari hati saya ini. Jangan sampai terhijab gitu.
bukan anti dengan undang-undangnya, tapi dekat so akrab gitu dengan pemerintah itu saya enggak, maksudnya begitu. Ya orang pejabat entah doa kemari ya kita doakan, bukan maksudnya itu kita benci, enggak seperti itu bahasanya, maksudnya enggak ke situ. Saya bukan pesanan, enggak ada keakraban kita. Kebijakan pemerintah ya kita ikutin lah. Namanya kita tinggal di Indonesia, ada pemerintah. Idul Fitri tanggal 7 ikut, itu punya pemerintah kok. Kecuali kita nggak ada pemerintah, suka-suka hati kita, tanggal 7. Saya bukan pesanan. Pemerintah tuh minta masa sama saya pun nggak pernah. Saya memang nggak ada masa, mana mau diminta. Itu masaku itu 223 itu masa apa? Masa TikTok. Sama masa jin. Kalau mau nggak apa-apa, itu banyak 1000 jin, itu tinggal ngumpulin aja, nanti mereka suruh nyucuk ente ya. Kalau mau nyalonkan lagi. Satu jin 200.000, tapi nggak bisa gratis juga. Ya kita lari-lari kemana jadinya. Ya itu tadi, selama ini kita dihukum tapi tak merasa dihukum. Coba ikutin itu doanya Syekh Yazid Al-Bustami ketika beliau itu ceramah di mana suatu wilayah banyak pengikut beliau justru berdoa kepada Allah, ya Allah, aku mohon pelindungan dari terhijabnya padamu karena mereka, ya Allah. Dan Syekh Yazid Al-Bustami juga bermohon karena kasih sayangnya kepada umat, kepada jamaah, memohon pelindungan agar mereka tidak terhijab karena melihat gara-gara aku, ya Rob. Bagaimana dengan kita hari ini? Itu tadi, kita kalau udah cinta sama makhluk, salah pun dia, tetap kita bela. Tapi kalau kita udah benci sama makhluk, bener pun dia dilakukan, tetap kita salahkan. Itu hijab. Coba lihat ke diri kita ini. Makanya gampang tersinggung, tergores hatinya, dikritik tak mau. Apalagi yang ngeritik tuh lain organisasi, lain paham. Udah mulailah mekrok, besok bikin video lagi, viralkan lagi. Mau datangi silaturahim, telepon kenapa? Gak mungkin gak punya nomor teleponnya. Atau datangi silaturahim sekalian. Piye kayak ngomong ini ceramai Kiai Gus, maksudnya piye? Gitu. Iyalah, mujakarah. Jadi enak, hidup tuh damai. Jadi umat ini nggak dihantu-hantui dengan rasa takut, terus panas sana panas sini panas. Tak sampai mau nyiram air jadinya. Tapi ya juga memang Allah yang ngadain kayak gitu biar rame. Apalagi kita salah-salahin. Ini bahasa umum, bahasa manusiawinya begitu nih. Kalau nggak gitu nggak rame juga ya. Nggak ada cerita dunia ini. Ya, itu tadi mengibaratkan betapa banyak ketukan-ketukan sandal di sekitar warung, toko, sirna dari kepalanya. Beragama tapi hilang agamanya. Beragama padahal hilang agamanya, gara-gara apa? Terhijabnya itu tadi. Semoga Allah selamatkan kita dari hijab ini. Terbuka hijab kita itu. Kalau selamatkan kita. Nggak usah kan diikuti masa gitu. Followernya 1M misalnya.
Wah, terus lah itu. Wah. Ataupun kalau lab asal tiap aku lab 100 orang gitu viewernya atau 200, wah, mulailah tuh terhijab dengan followernya, dengan viewnya, mulai itu. Itu aja terhijab, bisa terhijab kita. Dan kita sebagai tamu pun, sebagai follower, kadang-kadang bisa terhijab. Maka tarikat itu mengajarkan Robito itu bukan melihat jasad guru, itu belajarnya di situ. Tajalinya mursid itu, yang mursidnya yang dilihat, bukan jasad gurunya. Itu tarikat mengajarkan itu. Loh, guru sama mursid beda. Beda. Guru itu jasadnya, mursid itu batinianya. Nah, jelas lagi. Tadi yang dipandang kita rabitohkan itu dalam toriko, misalnya yang ikut bertoriko, bukan jasad gurunya. Walaupun langkah awalnya dari situ, tapi cepat hilangkan itu supaya tidak terbayang-bayang pada waktu kita berzikir kepada Allah. Yang kita pandang rabitohkan itu tajali mursid, batin itu mursidnya, guru itu jasadnya. Jadi mursid itu apa? Ya tajalinya wali. Tajalinya wali apa? Ya tajalinya Rasulullah. Wis jelas ya. Payah-payah lagi. Karena mursid itu yang memberikan petunjuk mim. Manusia itu terbagi 4 golongan. Pertama, ada orang yang hatinya memandang tajam dengan pandangan nur, yakin atas rahasia Allah. Tajam hatinya itu, hanya memandang Allah dengan pandangan nur atas rahasia Allah. Bahwa apapun yang dia lihat itu rahasia Allah, apapun dia pandang rahasia Allah, karena dia mandang dititipi dengan nur. Nur itu yang memandang, bukan manusianya juga. Nah, saya nggak mau dalam lagi di situ. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah ada orang yang akalnya tajam. Tadi yang pertama hatinya, yang kedua ini golongan yang akalnya tajam. Dia memandang dengan nur kecerdasannya pada janji dan ancaman Allah. Ketiga, ada golongan manusia itu rahasia batinnya, sirnya itu tajam. Siapa mereka itu? Memandang setiap saat dengan nur ma'rifat kepada Allah. Mandang manusia Allah. Ajajil nggak sampai di sini. Ya, jadi kalau nanti ada nampak-nampak fiti yang katanya Ajajil juga bermarifat, suruh koreksi dia. Ajajil nggak sampai di sini, karena dia nggak memandang pada diri Adam itu adalah Allah dan Muhammad. Ajajil cuma sampai hakikat. Kalau dia mau dikritik, mau dikoreksi, komen ataupun DM. Karena saya pernah melihat ada PT yang bawa Ajajil juga bermarifat. Ajajil nggak sampai di sini. Ajajil sampai nur, cahaya akalnya. Ajajil hanya sampai memandang Allah itu cahaya hatinya, karena dia taat samina wa ta'na apapun perintah Allah, tapi dia nggak mau sujud kepada Allah. Tapi dia nggak mau sujud kepada selain Allah. Ajajil itu tidak sampai rahasia batinnya, sirnya itu dalam memandang Adam, karena dia masih memandang Adam. Kenapa? Terhijab dengan ego. Ingat, hakikat itu masih bisa tergoyangkan karena hijab, seperti Ajajil. Zikirnya pun nanti, penglihatanku adalah penglihatannya, pendengaranku adalah pendengarannya, ilmuku adalah ilmunya. Masih merasa ada, tapi makrifat sir itu bukan ke situ zikirnya. La hayyun, la alimun, la basirun, la samiun, ilallah bil haqq. Itu zikir makrifat. Kalau zikir hakikat tarikat Ajajiliyah kayak tadi.
Keempat, golongan manusia yang keempat itu ada orang yang dijadikan oleh Allah tertutup. Nauzubillah min dzalik. Tidak sama sekali bisa memandang, akalnya tertutup, hatinya tertutup, apalagi sirnya. Inilah yang disebut firman Allah dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi di awal. Apa kata Allah? Wa man kana fi hadi a'ma. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia juga di akhirat nanti akan lebih buta lagi. Wa adallu sabila, lebih tersesat dari jalan yang benar. Semoga kita jauh dari golongan manusia yang keempat. Semoga kita jauh dari golongan manusia yang keempat. Itu dalilnya, bukan karangan Abah Nurjati. Kalau di dunia ini saja kita nggak kenal, bagaimana kita di akhirat mau kenal Tuhan? Kalau di dunia ini kita nggak bisa menyaksikan Allah, bagaimana di akhir kita mengharapkan menyaksikan Allah? Kalau di dunia ini kita jalannya bengkok-bengkok, bagaimana di jalan di akhirat mau jalannya lurus? Ini ladang akhirat dunia ini, maka disebut dunia ini adalah ladang akhirat. Artinya apa? Kesempatan kita ini sekarang untuk benar-benar mengumpulkan berusaha untuk bagaimana mempertanggungjawabkan amanah yang Allah bankan buat makhluk, buat manusia itu. Bala syahidnah, bala syahidnah. Jadi alam ruh kita ngikut ruh Muhammad. Dalam rahim kita jawab sendiri. Sebelum kita keluar dari rahim itu, Allah tanya lagi, ingat, hai hambaku, ya abdi, ingat, alastu bi rabbikum? Kita jawab, bala syahidna, bala syahidna. Sambil dalam keasyikan seorang bayi dalam kandungan yang tidak bernapas dengan napas, tapi bernapas dengan nupus. Ketika keluar baru pakai napas, makanya asik dia bersama Tuhannya. Bala syahidna ya roh, bala syahidna ya roh. Zikirnya pun huwa, begitu keluar dia kecarian Tuhannya, kaget, terkejut dia keluar dari rahim itu. Huwa, kecarian Tuhannya. Di mana Tuhan? Di mana? Kenapa aku dikeluarkan? Ya roh. Makanya nangis tuh, huwa sebenarnya. Dalam huwa itu begitu keluar, seorang manusia pun berzikir lisannya, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Disambut oleh seluruh malaikat berselawat, umat Muhammad, hamba Allah telah lahir. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diselawatin kita malaikat yang nyelawatin kita. Baru malaikat Jibril dan seluruh malaikat mengikutin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setiap umat Muhammad lahir ke dunia ini diselawati oleh seluruh malaikat tuh. Kurang apa juga baiknya itu. Kurang apa lagi coba cintanya Rasulullah itu disambut sama selawat. Makanya secara johirnya disambutlah manusia itu dengan azan oleh bapaknya mengajankan. Jangan orang lain mengajankan, ayahnya lah yang mengajankan. Ini ngajankan anaknya sendiri pun mesti manggil ustadz lagi. Ayahnya yang mengajanin. Karena itu anakmu. Buatnya aja yang bisa, ajanin nggak bisa. Jangan
Kan mau enaknya aja ngajankan anak, tak mau. Ngajankan anak pun mesti manggil ngundang ustaz lagi. Ngajankan sendiri anaknya sendiri kok. Tapi pelan-pelan ulang ngajankannya, jangan kemaru. Mentang-mentang baru diangkat jadi muadzin di dekat masjidnya, kuat-kuat di kuping anaknya ngajan ke. Apa enggak sebulan pecah gendang kupingnya? Apalagi kalau ajarnya mesti pakai santri zaitun, apa nggak pecah gendang anaknya itu? Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Wah, tungkian besok anaknya masih bayi. Kedua berair, kacau ini. Ya Rob, kacau lah kalau ajarnya kayak gitu ngajanin anak. Hayal sholah, hayal falah, gitu. Kalau kamu mati sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, gitu. Ya, apa enggak teleran anaknya besoknya, pecah gendang kupingnya. Pelan-pelan. Jangan pula pakai lagu dangdut. Kacau lah ngajankan anak pakai lagu dangdut. Mana anaknya, mana? Ayalah sholat, ayalah sholat. Pakai lagu dangdut lagi. Udah besar jadi biduan deh, biduan dangdut. Nggak apa-apa sih lumayan. Yang penting jangan berlebihan ya. Nah, bantu orang tua. Ayalah falah, ayalah falah, Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu bapaknya berarti kebanyakan nonton keyboard itu. Karena kebiasaan karaokean ya. Baik, sedikit lagi ya. Intermezzo supaya nggak tegang banget. Apalagi ngayunkan anak. Ini kadang-kadang ngayunkan anak sama anaknya sendiri baru lahir pun lupa dia sama anaknya. Nangin anak siapa, anak emak lah. Anak siapa, emak yang lahirkan aku, mak, kata anaknya. Sama anaknya sendiri pun lupa dia. Macam mana lah coba, lupa ingatan baru melahirkan anak. Jadi anak siapa, anak uak itu. Anak siapa, gitu. Anak uak lah itu, uak yang ngairin kok. Ada yang anaknya sendiri kok lupa. Syukur bayinya nggak jawab. Anak bapak, itu anak bapak, bukan anak mama. Angek kali maknya tuh. Ya Allah. Ahli ibadah tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah oleh kegelapan memandang ibadahnya. Hati-hati. Qori tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah karena kegelapan memandang suaranya yang merdu, gelap. Hafiz Quran akan tertutup dari cahaya taufik dan pertolongan Allah karena kegelapan memandang bahwa ujubnya dalam menghafal Qurannya, sehingga menganggap orang lain terus mengeremehkan. Itu bahasa ujubnya itu. Dai, nah seperti tadi ya, seperti yang cita-cita Yazid Bustami, Syekh Yazid Al-Bustami tadi, tertutup. Maka jangan bangga dengan amal ibadah kita, jangan sampai bangga, dan jangan mengucilkan ketika kita melihat orang belum beramal. Bisa jadi besok dibalik 360 derajat. Yang kita kucilkan, yang kita ini lebih taat daripada kita. Tidak ada jaminan.
Coba lihat itu contohnya. Berapa banyak tuh tadi yang kita contohkan itu. Dia dulu di Islam jadi ustadz da'i, tiba-tiba keluar 360 derajat keluar dari agama. Hafal Quran loh. Tapi berapa banyak orang yang di luar Islam itu diberikan cahaya oleh Allah, masuk ke dalam Islam jadi ustadz. Akhirnya apa? Dia hafal Injil yang dibuat oleh mereka, Injil yang asli dia hafal, Quran yang asli juga hafal. Subhanallah. Itulah, nggak ada jaminan. Kita belum final, sebelum mati belum final. Tidak ada jaminan. Dan surga itu, kita dimasukkan surga juga bukan karena amal kita, bukan, karena rahmat kasih sayang Allah. Bukan berarti kita nggak banyak-banyak beramal. Kejar rahmat Allah. Mungkin di amal kita yang banyak, kita nggak tahu amal mana yang kita diterima oleh Allah, itu yang ada rahmat di situ. Bukan berarti meninggalkan amal. Jangan salah mentah-mentah ucapan ini diterima. Sahabat-sahabatku yang kucintai, yang kusayangi karena Allah, jika Allah menghilangkan hijab-hijab itu, mereka akan memandang dengan mata cahaya menuju cahaya. Maka pada saat itulah mereka terhijab dari segala hal selain Allah. Semoga Allah terus membukakan hati kita, memberikan penerangan kepada hati kita, dibimbing hati kita, dilihat Allah hati kita itu, sehingga hati kita terus bergerak. Allah, 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 Allah. An-Nazas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, siapa yang memandang dirinya dalam ibadahnya berarti tidak bisa bersih dari ujub. Siapa yang memandang makhluk tak akan bersih dari riya. Siapa yang memandang taatnya sendiri tak akan bersih dari tipu daya. Siapa yang memandang pahala tak akan pernah bersih dari hijab. Siapa yang memandang Tuhan Allah Ta'ala, maka itulah berada dalam posisi yang benar. Terakhir, sebagai kesimpulan, pesan dari Abu Bakar bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang sibuk dengan nuansa hikmah dan rahasia-rahasia, siapa yang sibuk dengan nuansa hikmah dan rahasia-rahasianya, maka ia akan terhijab dari hakikatnya. Dan aku tidak pernah diperlihatkan maksiat yang lebih bahaya daripada melupakan Allah dan pengantungan hati pada selain Allah. Maka semalam saya sempat juga berpesan, kalau sesuatu ilmu, benda, khodam, aura membuat kita terhijab daripada Allah, lebih bagus kau usah kepingin kali melihat jin ataupun punya khodam. Dan ternyata terbukti banyak ketika dia tahu dia punya khodam terus membusungkan dada. Apalagi udah kasih tahu kalau luhurnya ini, udah mulailah itu. Besok buka lab pengobatan, cek aura, cek khodam. Tak kapan belajarnya? Hanya ngikut-ngikut lab orang, nanti buka lab sendiri, walaupun followernya beli. Ya, besok mulai cek khodam, kosong, isi. Apa yang kosong, apa yang isi?
Nggak usah kepingin kali nggak niat khodam, niat jin itu, hijab itu. Lebih bagus nggak usah. Jangan tertipu daya. Tujuan ilai anta maksudi waridhoka matlubi. Sekarang kan gampang belajarnya. Kepingin pengobatan, masuk aja sebulan aja nongkrong lab di tempat orang yang ahli pengobatan. Udah sebulan nanti sambil ngumpulkan follower, besok buka lab sendiri, buka praktek sendiri. Kalau mau cari ustadz di TikTok banyak, mau cari kiai di TikTok banyak, mau cari ustazah di TikTok banyak. Semuanya ustadz, semuanya kiai, karena semuanya bisa menasihatin. Ambil yang baik saja ya. Jangan kepingin kali dah lihat jin. Kalau Allah berkehendak, Allah perlihatkan jin itu. Tujuan aja kepada Allah. Ilai anta maksud waridhoka matlub. Hijab itu, hijab. Kenapa enggak dari dulu sahabat-sahabatnya Rasulullah itu perang minta khodam sama Rasulullah? Ya Rasulullah, berikan kami khodam ya Rasulullah, gitu. Kok enggak mau mereka? Karena mau mereka minta, bukan wali malaikat dan wali-wali Allah. Ya. Baik, itu aja, dan ini aja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah Allah bimbing kita sehingga kita sadar kita yang dihukum dan sadar bahwa ini adalah hukuman. Sekali lagi, sesuai dengan judulnya malam ini, musibah yang terbesar batin kita adalah terhijabnya diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah masukkan keikhlasan pada hati kita, kesabaran, keistiqomahan. Ayo, mumpung Allah masih memberikan kesempatan buat kita, berpikirlah yang kita bawa adalah amanah dari Allah. Kita dijadikan Allah itu sebagai khalifah, dan kita membawa, dan wajib kita pulangkan bala sayyidina, bala sahidina, bala sahidina. Banyak berselawat. Jasad, jiwa, ruh sama-sama berselawat. Jasad, jiwa, ruh sama-sama terus berzikir. Jasad dengan ucapan lisan, jiwa dengan ucapan di kolbu, ruh diam tanpa kalimat, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa kata-kata. Itulah zikir ruh yang sebenarnya. Diam, kosong di dalam isi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.